Oke guys, sebelum memulai please subscribe my channel dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Sasmita, Prodi S1 Sistem Informasi, NPM 02120098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan DIS. Penjadwalan DIS. Definisi penjadwalan DIS. DIS atau disk scheduling adalah sebuah piranti dalam sistem operasi yang bertanggung jawab mengatur tercapainya efisiensi dalam perangkat keras. Oleh sebab itu, penjadwalan DIS sangatlah berperan penting dalam sistem operasi. Kemudian, efisiensi perangkat keras sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu akses dan besarnya disk bandwidth. Bandwidth itu sendiri adalah total jumlah bits yang ditransfer, dibagi dengan total waktu antara permintaan pertama sampai seluruh bit selesai ditransfer. Kemudian, waktu akses memiliki dua komponen utama, yaitu pencarian dan waktu rotasi disk. Berikut ini penjelasan kedua komponen waktu tersebut. Yang pertama yaitu waktu pencarian, yaitu waktu yang dibutuhkan disk ARM untuk menggerakkan head ke bagian silinder disk yang mengandung sektor yang diinginkan. Yang kedua yaitu waktu rotasi disk, yaitu waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu rotasi atau perputaran disk, sehingga sektor yang diinginkan dapat dibaca oleh head. Kemudian struktur disk. Secara fisik, disk yaitu cakram magnetis terdiri dari atas cakram yang tersusun secara vertikal. Kedua sisi atas bawah pada masing-masing cakram dapat ditulis data kecuali pada permukaan cakram paling atas dan paling bawah. Struktur disk ini terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu silinder, kedua track, yang ketiga yaitu sektor. Kemudian pemanggilan sistem ke sistem operasi. Untuk meningkatkan kecepatan akses dan bandwidth, kita dapat melakukan penjadwalan pelayanan atas permintaan input-output yang urutan yang tepat. Yang kedua yaitu jika suatu proses membutuhkan pelayanan input-output dari atau menuju disk, maka proses tersebut akan melakukan sistem call ke sistem operasi. Permintaan tersebut membawa beberapa informasi, yaitu yang pertama, apakah operasi input atau output. Yang kedua yaitu alamat disk untuk memproses tersebut. Yang ketiga alamat memori untuk proses tersebut. Kemudian jumlah bit yang akan ditransfer. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penjadwalan disk. Ada beberapa jenis penjadwalan disk. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 jenis penjadwalan disk. Yang pertama yaitu penjadwalan FCFS, yaitu bentuk paling sederhana dalam penjadwalan disk adalah dengan sistem antrian queue atau first come first serve atau FCFS. Algoritma ini secara intrinsik bersifat adil, tetapi secara umum algoritma ini pada kenyataannya tidak memberikan pelayanan yang paling tepat. Yang kedua yaitu penjadwalan SSTF. Sangatlah beralasan jika menutup semua pelayanan pada posisi head saat ini, sebelum menggerakkan head ke tempat lain yang jauh untuk melayani suatu permintaan. Asumsi ini mendasari algoritma penjadwalan yang kedua yaitu Shorter Seek Time First atau SSTF. Algoritma ini memilih permintaan dengan berdasarkan waktu pencarian atau seek time paling minimum dari posisi head saat itu. Karena waktu pencarian meningkat seiring dengan jumlahnya silinder yang dilewati oleh head, maka SSTF memilih permintaan yang paling dekat posisinya dengan disk terhadap pern head saat itu. Yang ketiga yaitu penjadwalan scan.
Pada algoritma scan, penggerakan disk ARM dimulai dari salah satu ujung disk, kemudian bergerak menuju ujung yang lain sambil melayani permintaan setiap kali mengunjungi masing-masing silinder. Jika telah sampai di ujung disk, maka disk ARM bergerak berlawanan arah. Kemudian mulai lagi melayani permintaan-permintaan yang muncul. Dalam hal ini, disk ARM bergerak bolak-balik melalui disk. Yang berikutnya yaitu pemilihan algoritma penjadwalan disk. Tidak ada algoritma yang terbaik untuk semua keadaan yang terjadi. SSTF lebih umum memiliki perilaku yang lazim ditemukan. Scan memperlihatkan kemampuan yang lebih baik bagi sistem yang menempatkan beban pekerjaan yang berat kepada disk, karena algoritma tersebut memiliki masalah star value yang paling sedikit. Kemudian SSTF dan log sering dipakai sebagai algoritma dasar pada sistem operasi. Dengan algoritma penjadwalan yang manapun, kinerja sistem sangat bergantung pada jumlah dan tipe permintaan. Sebagai contoh, misalnya kita hanya memiliki satu permintaan, maka semua algoritma penjadwalan akan dipaksa bertindak sama. Sedangkan permintaan sangat dipenunsel di metode penempatan berkas. Karena kerumitan inilah algoritma penjadwalan disk harus ditulis dalam modul terpisah dari tim operasi. Jadi dapat saling mengganti dengan algoritma lain jika diperlukan.